This meeting is being recorded. Oke. Nah, dari materi pengawasan iklan obat dan telemedicine ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai aturan iklan obat dan juga aturan dalam telemedicine. Tapi yang pertama mungkin saya bahas dulu yang iklan obat ya. Nah, sebelum kita bahas tentang iklan obat, materi untuk yang kita bahas hari ini adalah pertama regulasi ya. Regulasi mengenai iklan obat, kemudian mekanisme pengawasan iklan obat seperti apa, kemudian media iklan yang diawasi. Maksudnya media iklan yang diawasi adalah di mana aja sih bisa menyebarkan, maksudnya menyebarkan iklan obat. Yang terakhir adalah telemedicine. Nah, sekarang kita bahas mengenai pertama regulasi dulu ya. Nah, mungkin di layar monitor yang kalian perhatikan mungkin sudah ada ini beberapa peraturan yang mengatur tentang iklan obat. Ini saya kutip ya beberapa aturan. Yang pertama ada namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, yang saya garis bawahi adalah peraturan pasal 10-nya butir B, di mana dilarang mempromosikan atau membuat pernyataan yang tidak benar mengenai kegunaan suatu barang dan atau jasa. Nah, maksud yang bila kita hubungkan dengan iklan obat, dulu mungkin waktu kalian SMA atau waktu 3 tahun yang lalu tuh saya nggak dengar istilah gini. Obat herbal ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, pernah nggak dengar istilah atau nggak dengar iklan di radio mungkin, di televisi, tapi kebanyakan di radio ya, atau nggak di surat kabar. Minum obat ini dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, pernah nggak dengar iklan-iklan seperti itu? Ayo, ada yang pernah dengar nggak iklan? Nah. Atau ada yang masih dengar iklan seperti itu nggak sekarang? Pernah dengar nggak iklan seperti itu? Kalau sekarang nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya. Kalau dulu banyak ya. Banyak sekali iklannya. Jadi obat herbal bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, itu sebenarnya sudah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah, sebelum kita bahas, kalian juga harus tahu nih, nanti rata-rata nanti yang mungkin paling banyak terjadi permasalahan mengenai iklan obat adalah biasanya golongan obat herbal dan suplemen. Nah, kalau obat herbal, ini sebenarnya kalian harus tahu dulu regulasi obat herbal seperti apa. Mungkin waktu di farmasi sosial udah pernah saya jelaskan ya sekilas mengenai tentang obat herbal. Di mana obat herbal itu ada 3. Ada jamu, ada herbal standar, ada fitofarmaka. Nah, golongan jamu sama herbal standar itu khasiatnya ke manusia itu belum pasti. Jadi dia dianggap sebagai terapi suportif atau terapi komplementer, membantu menunjang penyembuhan, tapi bukan terapi utama. Nah, ketika ada iklan yang bilang bahwa obat herbal ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit, itu sudah terjadi misinformasi. Itu yang kadang-kadang membuat persepsi di masyarakat itu bahwa mengatakan bahwa obat herbal itu lebih baik dibandingkan obat kimia. Tapi kenyataannya kalau dari segi efektivitas itu sebenarnya obat kimia itu dia efek sudah pasti di manusia, sedangkan obat herbal terutama golongan jamu dan obat herbal standar itu belum pasti kecuali golongan fitofarmaka. Nah, tapi golongan fitofarmaka aja sendiri di Indonesia cuma ada 5 atau 8 sekarang, saya lupa. Sangat sedikit. Jadi itu sudah dilarang nih iklan-iklan seperti itu mempromosikan bahwa obat ini sudah bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dilarang. Itu yang pertama. Kemudian, nah diharapkan nanti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran bahwa semua informasi itu atau penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi yang benar. Jadi nggak boleh lagi dari informasi yang salah seperti segala obat herbal ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit, itu tidak dibenarkan ya. Seperti itu, ini dasar undang-undangnya yang pertama. Kemudian ada lagi juga peraturan lain. Contohnya kalian lihat di layar monitor ada namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik itu bisa dipidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar. Nah, dulu mungkin yang paling sering saya pernah dengar itu Soman biasanya. Atau obat herbal yang paling banyak itu Soman biasanya. Jadi kan Soman itu bisa bilang menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, sekarang Soman itu udah enggak boleh lagi bilang
dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, karena ini jika dia melanggar kena undang-undang denda 1 miliar. Ada juga namanya Keputusan Menteri Kesehatan nomor 386 garis miring Menkes garis miring 4 garis miring 194 tentang pedoman periklanan obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan minuman. Nah, ada sanksi administratifnya atau sanksi hukumannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini aturan yang mengatur, acuan regulasinya ada 1, 2, 3, 4. Ini aturannya. Mungkin nanti yang paling kalau suruh menghafal mungkin ketika kalian kerja mungkin lebih saya lupa, tapi inti satu, ketika memberikan kalian buat suatu iklan obat itu tidak boleh melebihkan, sesuaikan dengan efektivitasnya atau khasiatnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini biasanya dalam mekanisme pengawasan itu nanti ada namanya iklan sebelum beredar. Jadi biasanya kalau iklan obat yang sebelum itu dia ada pemeriksaan misalnya atau evaluasi dari balan BPOM biasanya yang mengawasi. Dicek dulu, oh sudah oke, baru beredar. Nah, setelah beredar itu biasanya ada pemantauan, kemudian evaluasi, kalau ada kesalahan laporkan ke perusahaannya, dimonitoring lagi. Nah, dalam iklan itu juga tidak boleh ya. Kalau kalian pernah tahu nih, kenapa sih iklan obat itu tidak pernah diperankan oleh tenaga kesehatan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak penyebabnya apa? Iklan obat itu tidak pernah diperankan oleh tenaga kesehatan untuk iklan obat. Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Pak. Ada yang tahu nggak? Halo, izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Mungkin biar mungkin agar masyarakat itu tidak memunculkan paradigma bahwa benar obat itu emang benar-benar berkhasiat seperti itu. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada yang punya pendapat berbeda nggak? Oke, ada yang mau coba? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Menurut saya, agar masyarakat tidak sembarang untuk mendiagnosis suatu penyakit. Oh, tidak boleh sembarang mendiagnosis suatu penyakit. Oke, saya simpan ya. Oke, saya kumpulkan jawabannya. Jadi yang saya tambahkan sedikit ya. Nanti mungkin ketika kalian melihat iklan, jadi ketika anggapnya gini, ketika yang memerankan tenaga kesehatan itu artinya kita menggiring masyarakat untuk menggunakan obat tertentu. Nah, itu dilarang sama pemerintah. Karena namanya dalam artinya gini, kalau kita menggiring dia misalnya gini, iklan apa namanya yang di TV saya lupa, Thermorek ataupun Tempra mungkinnya. Kalau dia yang iklan itu adalah petugas kesehatan, masyarakat akan digiring nih untuk menggunakan obat itu, padahal yang namanya pengobatan itu yang boleh itulah pengobatan itu adalah masyarakat bebas memilih pengobatannya. Jadi kenapa tidak boleh petugas kesehatan itu karena hal tersebutnya supaya tidak ada penggiringan opini bahwa obat yang diiklankan itu benar-benar bagus. Maka dari itu dalam iklan obat itu dilarang menggunakan profesi kesehatan atau tempat syutingnya itu tidak boleh di rumah sakit ataupun di apotek. Nah, seperti itu. Itu alasannya. Itu ada biasanya sebelum beredar itu dicek. Nah, setelah beredar itu baru dicek lagi sekali pemantauannya sesuai nggak lagi dengan yang ketika pengajuan sebelumnya sampai di monitoring. Nah, biasanya kalau kalian lihat di sini nih ada namanya pengawasan ya. Nah, ketika iklan ilegal, memenuhi, dia langsung boleh beredar di masyarakat. Nah, tetapi yang tidak masalah ketika tidak memenuhi. Nah, ketika tidak memenuhi syarat itu macam-macam ya, bisa menggunakan artisnya kesehatan atau memberikan informasi yang kurang sesuai. Itu biasanya ada peringatan 1, peringatan 2, sampai peringatan keras. Kalau ini tidak digubris sampai dicabut izin edar dari produk tersebut. Nah, seperti ini. Ini untuk yang obat-obat yang legalnya. Nah, tetapi untuk sarana ilegal yang maksudnya
eh, obatnya itu dibuat oleh pabrik yang atau enggak pabrik yang tidak memiliki izin. Ini biasanya langsung dilaporkan ya ke Deputi Penindakan Obat dan Makanan atau ke Balai POM itu singkatnya. Tapi kalau pabriknya legal, tetapi obatnya belum terdaftar, ini biasanya ada peringatan keras kepada pemilik nomor izin edar, maksudnya kepada pabriknya. Kemudian dari pembinaan atau klarifikasi ada pelaku usaha dalam rangka pembinaan langsung. Jadi dibina dulu dia. Disuruh cari nomor izinnya, mau cari dulu nomor izin produknya, seperti itu. Nah ini pengawasan nih. Yang jadi persoalan ini biasanya tidak memenuhi ini, yang legal sama ilegal. Nah kalau legal, kalau yang iklannya itu dia sembarangan, itu biasanya ada peringatan di sini. Ini yang mengawasi Badan Balai POM ya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Sampai di Bapak. sini paham ya? Oke. Nah, ini yang biasanya iklan-iklan obat ini. Biasanya di media cetak. Nah, kalau media cetak tuh kayak misalnya surat kabar. Dulu di surat kabar saya sering baca nih. Khasiat obat herbal menyembuhkan macam penyakit. Nah, ini biasanya. Kalau ada yang katakan ini silakan kalau kalian menemukan ada iklan-iklan seperti itu di media cetak, laporkan ke Balai POM. Bisa langsung ditindak biasanya. Kalau barang cetakan ini biasanya brosur, leaflet yang berisi ajakan bahwa obat-obat tersebut dapat digunakan sebagai semua penyakit kronis. Oke. Media penyiaran, televisi contohnya. Media internet. Nah, oke, saya tanya ke kalian. Di sini ada yang buka usaha atau enggak mempromosikan suatu alat kosmetik herbal enggak? Atau punya produk yang dihasilkan, kemudian ingin dijual produknya itu. Ada nggak yang seperti itu mahasiswanya di sini? Punya satu produk herbal, kemudian mau dijual. Ada nggak? Atau ada yang jualan kosmetik di sini nggak? Tidak, Pak. Oh, nggak ada yang jualan kosmetik sini. Oke. Jadi nanti kalau kalian, misalnya gini, kalau ada yang suka yang ikut Oriflame gitu ya, itu hati-hati kalau mau menjual itu hati-hati dia. Jadi yang tadi saya jelaskan ini kalau biasanya kalau yang sering yang ngetrend sekarang kan Oriflame nih, kosmetik itu. Nah hati-hati kalau ingin mengiklankan. Jadi supaya nggak berlebihan iklannya. Jadi ketika berlebihan itu biasanya akan ada teguran dari Balai POM. Nah ini P1. Kalau masih ngeyel nggak sampai paling berat cabut izin edar. Seperti itu. Biasanya media internet tuh kayak misalnya sosial media, Facebook, internet. Nah, kalau media luar ruangan tuh kayak baliho ya. Bikin baliho, produk ini seperti itu. Tapi yang paling banyak biasanya yang sering itu biasanya di media televisi, internet. Kalau media cetak itu biasanya kebanyakan untuk obat-obat penambah vitalitas biasanya. Tapi ini sekarang sudah jarang nih. Sekarang tuh orang tuh jarang lihat media cetak ya, karena sudah kebanyakan larinya ke internet. Nah, jadi sekarang difokuskan di dua ini saja biasanya. Jadi apapun yang kalau kalian ingin mengiklankan satu produk, misalnya kalian punya satu bikin obat herbal itu misalnya, bagus ini obat herbal saya mau jual Nah itu hati-hati. Kalau kalian ingin menjual satu produk ke orang lain, ke masyarakat, itu minimal kalian harus punya izinnya, izin edarnya. Baru kalian bisa mengiklankan produk kalian. Beda halnya kalau kalian bikin obat sendiri, kalian konsumsi sendiri, udah nggak usah ada izin edarnya. Tapi kalau kalian ingin mengiklankan suatu produk yang kalian buat, itu ingat wajib punya izin edar. Oke, ada pertanyaan sampai sini nggak? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Dari saya belum ada, Pak. Dari saya belum, Pak. Belum. Oke. Nah, kelihatan nggak di layar monitor? Terlihat, Bapak. Terlihat.
Ini kan ada satu nih yang ini contoh obat bebas ya. Bordex migran, solusi khusus migran. Kan benar nih. Bordex migran ini kan fungsinya untuk mengatasi migran. Ini lolos nih kalau media iklan. Tapi kalau yang ini obat herbal misalnya sambung nyawa, obat segala macam penyakit. Wah. Tidak ada obat untuk menyembuhkan segala macam penyakit ya. Apalagi kalian lihat nih produk di sini. Ini nggak tahu ini jamu apa obat herbal standar apa jamu herbal standar atau fitofarmaka. Ini nggak ada tandanya di sini. Kalau kalian mungkin lihat dulu kan ada lambangnya nih, lambang fitofarmaka. Lambang jamu. Nah, berarti kalau nggak ada di sini, ini biasanya iklan kayak gini biasanya nanti akan kena tegur nih, atau nggak diproses sama Balai POM-nya. Ini yang hati-hati kayak gini iklan ini. Kadang-kadang masyarakat tuh percayanya iklannya seperti ini, sambung nyawa. Karena kalau kalian lihat ini dari segi tampilan ini lebih bagus nih sambung nyawa. Apalagi dengan iming-iming herbal menyobati penyakit jantung, diabetes. Banyak yang terpercaya, tapi hati-hati. Karena kalian kalau di farmasi sudah tahu pasti bahwa yang namanya obat herbal hanya golongan fitofarmaka yang memberikan efek yang pasti. Kalau cuma jamu atau herbal standar itu dianggap sebagai vitamin atau suplemen, setara itu. Bukan sebagai terapi utama. Ini contohnya iklan yang benar dan iklan yang keliru. Oke, bisa membedakan? Bisa, Bapak. Saya oke. Apalagi dulu nih, ini ada iklan yang lain nih. Kalau kalian lihat di sini, ini dulu tuh pernah nggak waktu corona atau 1 tahun yang lalu banyak nih vitamin-vitamin nih. Banyak nih, apalagi sampai ada desa-desa bahwa susu Bear Brand bisa menyembuhkan COVID. Nah, itu biasanya yang agak berlebihan. Nah, ini biasanya misalnya itu yang biasanya akan ditindaklanjuti oleh Balai POM. Nah, contohnya nih, salah satu contoh nih misalnya herba angin. 6 saset herba angin plus bla 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 pencegah virus corona. Ini biasanya yang kadang orang kalau mikir, oh ini bisa mencegah virus corona dibeli, padahal ini bukan pencegah. Ini adalah untuk mengobati masuk angin atau enggak sebagai terapi suportif aja. Karena kalau orang berpikir seperti ini akan menggiring nih bahwa obat ini bisa untuk mencegah penyakit virus corona. Jadinya banyak yang beli. Ya, padahal itu salah. Salah ini juga ada nih, waspada cegah virus corona herba paru-paru bentuk menaun. Bisa pakai ini, padahal isinya cuma vitamin C. Kalau kalian di farmasi udah tahu nih fungsi vitamin C itu apa? Ya, untuk daya tahan tubuh. Nah, seperti itu banyaknya mengenai iklan-iklan obat. Jadi biasanya ketika ada temuan seperti ini, Balai POM akan bertindak. Jadi yang mengawasi iklan-iklan obat adalah Balai POM. Tetapi biasanya karena banyaknya iklan obat, biasanya nanti ada laporan dari masyarakat. Misalnya kalau kalian lapor, itu biasanya ada di webnya Balai POM, hotline sekian, bilang lapor, di sini ada iklan obat yang kayaknya nggak cocok, nanti akan ada tindak lanjut dari Balai POM nih. Entah itu dia di segel, kalau misalnya legal, dikasih peringatan sampai cabut izin edar. Nah, itu mengenai iklan obat sekilas. Oke, ada pertanyaan enggak? Pernah punya pengalaman mungkin tentang iklan obat? Ini juga ada nih Minosep. Kalau yang pernah beli Minosep nih obat kumur anti corona. Nah, ini udah salah nih anti corona. Jadi bahasa-bahasa yang menggiring opini masyarakat itu yang dilarang biasanya. Oke, ada pertanyaan enggak mengenai iklan obat? Jadi ingat tidak boleh di tenaga kesehatan, tidak boleh fasilitas kesehatan, kemudian yang kedua adalah tidak boleh berlebih bahasanya sesuai dengan faktanya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan biasanya undang-undang ini yang kalian perhatikan. Undang-undang nomor 8 tahun 99, Undang-Undang 32 sampai ini. Oke, ada pertanyaan enggak? Dari saya belum. Izin bertanya, Pak.
Oke, silakan. Nah, kalau misalnya kan sekarang kan banyak yang buat konten review obat gitu Pak. Kan ada itu Pak, dokter siapa ya namanya? Yang buat review obat. Gimana Bisa, gimana? sorry sebentar, bisa diulang? Agak putus-putus suara tadi jelas. Untuk kan sekarang banyak yang buat konten review obat, gitu misalnya obat jerawat, apa gitu Pak. Apakah Bisa diketik dia. Suaranya agak putus-putus. Bisa diketik lewat chat aja. Suaranya agak putus-putus ya. Di chat aja. Nah, diketik di sini. Nanti biar saya baca, karena suaranya agak putus-putus ini. Oke, coba diketik dulu. Yang lain juga bisa, kalau misalnya mau bertanya, sambil ada yang mau bertanya itu diketik aja. Karena suaranya agak putus-putus tadi. Oke, sambil menunggu ada yang mau bertanya yang koneksinya bagus? Oke, sambil menunggu, siapa lagi yang mau bertanya? Tak apa-apa, atau nggak sharing pengalaman. Saya waktu dulu pernah punya pengalaman tentang iklan obat. Kita bisa sharing di sini ya. Ayo, siapa yang mau bertanya sambil menunggu temannya ngetik? Ayo, siapa yang mau tanya lagi? Ini saya masih nunggu pertanyaan dari temannya. Ayo, siapa lagi? Nggak apa-apa, mau bertanya tentang iklan obat, nggak masalah. Mau pertanyaannya apa? Di luar konten tentang materi ini, tapi tentang masih mencakup iklan obat juga nggak apa-apa. Ayo, siapa lagi mau bertanya? Ayo. Oke, sudah ditulis tadi? Belum dikirim teksnya? Oke, ini pertanyaannya, izin bertanya Pak, dari IGD Riki Kumarantika ya. Nah, dia sih bertanya nih, untuk konten YouTube atau video, sekarang kan banyak nih, ada yang review obat seperti obat jerawat, apakah itu menyalahi aturan tentang periklanan obat? Karena saya lumayan sering menemui keluhan dari pasien setelah memakai salep jerawat, wajahnya iritasi mengalami efek samping karena memakai obat jerawat setelah melihat konten review dari dokter atau konten kreator gitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini berhubungan dengan media internet ya. Memang sekarang jadi kalau ada yang lihat, jadi kalau kalian ingin melihat suatu obat, di sini kan tanya nih, ada yang nge-share iklan obat jerawat di YouTube. Jadi ada reviewnya nih, tadi review dari yang iklannya bilang, bagus nih obatnya, sembuh jadinya. Tapi ketika ada yang make, kok jadinya bentol-bentol merah ya. Nah, kembali lagi di sini. Kalau di sini ini kalian cek dulu ya obatnya. Kalau ada yang pernah dengar atau nggak pernah masih ingat mata kuliah tentang pengawasan penggunaan obat itu pakai aplikasi Cek Bepom tentang obatnya. Nah, di sana akan kelihatan ini apakah obat tersebut sudah punya izin edar atau enggak. Nah, ketika tidak punya izin edar, berarti anggap tuh obatnya ilegal. Kalau obat ilegal, itu jangan kalian
percayai. Itu yang pertama. Yang kemudian kalian bisa laporkan. Nah, di sini sudah ada di slide tadi yang saya jelaskan. Masih kelihatan slide saya? Masih, Bapak. Oke. Nah, di sini ada pengawasan kan. Kalau dia biasanya kalau obat jerawat itu biasanya ilegal. Kalau udah merah-merah tuh kemungkinan dia obat ilegal. Jadi ini. Oh, berarti udah sarana ilegal nih. Lapor ke Deputi Penindakan Obat dan Makanan atau nggak lapor ke Balai POM bahwa saya menemui ada review obat tentang obat ini. Kasih linknya. Biasanya nanti akan ditindaklanjuti oleh Balai POM. Nanti Balai POM akan biasanya akan setelah ada laporan dari masyarakat, dia akan dalam artian gini, pihak Balai POM ini akan menghubungi pihak YouTube untuk menutup link tersebut biasanya. Seperti itu. Cek dulu obatnya. Oke, gimana? Paham? Paham IGD Riki? Paham? Paham ya? IGD Riki? Oke. Jadi ingat ya, sebelum kalian menggunakan satu obat, coba dari internet misalnya, karena kan namanya konten apalagi YouTube itu kan ribuan nih. Nah, mungkin bisa Balai POM melihat satu-satu nih. Nah, jadi solusinya bagaimana? Masyarakat yang menonton ketika ada review satu obat, cek dulu obatnya. Apakah dia ada izinnya nggak ini? Nah, kalau dia ada izinnya, oke, aman. Tapi ingat, siapa nih kreatornya nih? Dari dokter kah? Kalau dokter berarti sudah melanggar. Berarti dia ketika dia mengiklankan itu sudah tidak ada izinnya. Seperti itu. Nah, biasanya yang boleh diiklankan itu cuma beberapa obat ya. Obat bebas, atau enggak logo hijau, logo biru, obat herbal. Biasanya, kalau obat hijau sama obat biru, obat-obat kimia ini, dia hanya boleh diiklankan di media televisi. Nggak boleh media online ya. Kalau obat herbal, boleh media online. Nah, sekarang dari kasus yang lihat ini, kita lihat nih, apakah obat tersebut termasuk golongan obat apa? Ketika tidak ada logonya, nah ini yang kalian harus hati-hati nih. Berarti kemungkinan dia obat palsu atau obat yang nggak punya izin edar. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Bagus pertanyaan ini. Ada pertanyaan lain nggak lagi? Tentang iklan obat. Ada pertanyaan lain nggak? Yang bertanya, Bapak. Izin bertanya, Pak. Ada pertanyaan lain nggak? Halo. Halo, ya, oke. Dengan siapa? Izin bertanya, 073, Pak. Oke, dengan Nikomang dia, silakan. Izin bertanya, tapi mengenai iklan aja, Pak. Tidak obatnya, tapi lebih ke kosmetik. Oke, silakan. Kalau misalnya seseorang itu kan menggunakan membeli kosmetik secara online, terus dia merasa setelah dia memakai kosmetik itu, dia itu merasa mukanya dia itu rusak jadinya, terus dia mempublikasikan misalnya di IG story-nya dia itu bahwa produk skincare ini lo jelek, apakah itu ada gini Pak, ada sanksinya seperti itu, apakah produk skincare-nya itu yang salah atau bagaimana? Terima kasih. Oke, bagus. Beli produk online gitu ya. Oke, nah sekarang kita kembali lagi nih. Biasanya nanti kalau kalian ingin mereview atau suatu jurnal, jadi gini, permasalahan adalah kalian beli kosmetik di online. Nah, sebelum kalian beli kosmetik online, kalian tanyakan pertama adalah di penjualnya adalah punya izin edar nggak? Kalau dia bilang punya izin edar, coba minta izin edarnya. Habis itu cek BPOM itu biasanya. Kalau nggak ada izin edar, kalau nggak keluar berarti nggak ada izin edarnya. Nah, kemudian kalian post ini. Oh, ini jelek ini. Kosmetiknya ini, kosmetik A-nya ini. Nah, biasanya hati-hati nih kalau kalian nge-post sesuatu itu, ibaratnya gini. Suatu kalau dia ilegal nggak masalah. Kalian post dia,
kalian aman. Tapi kalau dia legal, dia perusahaan besar nih, tapi ketika kalian pakai kosmetiknya tiba-tiba ada alergi. Nah, kalau kalian post itu, biasanya nanti kalian akan dianggap memperburuk citra perusahaan, atau dengan kata lain adalah kalau namanya adalah hukum pidana. Jadi ada tuntutan balik dari perusahaannya. Hati-hati di sana. Nah, kok saya pakai ini tambah merah? Karena belum, tapi kalau dari reviewnya dia bilang, perusahaannya bilang kalau saya kasih ke orang lain baik-baik aja. Nah, itu biasanya kalau namanya alergi itu kan dari diri sendiri biasanya. Nah, mungkin kulit kita nggak cocok sama kosmetiknya. Nah, tetapi ketika kalian upload di sosmed itu artinya kalian menjelek-jelekan suatu produk yang legal. Nah, itu kalian bahayanya itulah kalian bisa dituntut ini. Nah, dituntut biasanya sama perusahaannya. Karena dalam kosmetik itu biasanya ada peraturan ketika kalau pakai nih aturan pakainya. Biasanya di bawahnya ada peringatan kadang-kadang bilang pakai produk ini hati-hati ya. Jadi kalau sudah ada seperti itu, kalian nggak bisa ngupload dia ke sosmed biasanya. Takutnya nanti kalau kalian upload ke sosmed, produknya legal, ada izin edarnya, ya kalian bisa dituntut balik. Hati-hati di sana. Tapi memang sih masyarakat rata-rata masih belum tahu aturan bagaimana berkomentar di medsos biasanya. Nah, hati-hati. Itu biasanya ranahnya nanti kena ke perdata dia. Ada ganti rugi sama perusahaannya. Jadi ketika kalian mencoba suatu kosmetik, kalian lihat kosmetiknya itu ilegal, artinya ada izin edarnya, perusahaannya resmi, tapi kalian mengalami suatu reaksi, sebaiknya kalian laporkan hasil reaksi itu ke Balai POM biasanya. Jadi nanti Balai POM akan mengumpulkan laporan-laporan dari masyarakat yang mengalami kejadian efek samping dari kosmetik itu. Nanti kosmetik itu akan dievaluasi nih, masih layak nggak edar. Seperti itu. Paham? Paham Bapak, terima kasih. Oke, hati-hati ya kalau mau ke medsos. Kalau kalian langsung upload dengan di produk yang legal itu kalian kena tuntut balik. Karena untuk pelaporan efek samping obat atau enggak itu biasanya ke Balai POM dia. Dalam bentuk laporan biasanya ada customer service Balai POM-nya biasanya. Bilang pakai produk ini tanggal sekian saya mengalami kemerahan. Nanti laporan itu dikumpulkan nih. Kalau banyak kejadiannya, biasanya kosmetik itu kadang ditarik dia, dievaluasi lagi sekali. Oke, ada pertanyaan lain enggak? Ada pertanyaan lain? Boleh saya lanjut? Bisa Pak. Oke, bisa ya. Nah, sekarang ke telemedicine farmasi. Nah, kalau telemedicine farmasi, oke, ini sebelum kita mulai saya ingin membedakan ya. Nah, kelihatan kan di slide nih? Ada telehealth, ada telemedicine, ada telefarmasi. Nah, rata-rata yang kalau kalian pernah lihat, Go Apotek, Mitra Apotek, itu rata-rata namanya telemedicine ya. Dia pelayanan medis dia. Jadi artinya gini, kalau telemedicine itu artinya gabungan dari beberapa pelayanan, di mana pelayanan itu banyak ada dokter, ada, jadi misalnya kayak Halodoc, kan namanya periksa ke dokter, resepnya dikirim, ada apotek yang nyiapin obatnya, itu namanya telemedicine. Kalau telehealth itu gabungan dari semuanya, jadi telehealth adalah penggunaan teknologi kesehatannya. Nah, kalau telemedicine adalah pelayanan medisnya, sedangkan telefarmasi ini khusus farmasi, tapi setahu saya sampai saat ini itu belum ada murni layanan telefarmasi yang dilaksanakan. Karena kenapa itu? Karena saya pakai contoh misalnya Halodoc. Halodoc itu hanya kita menyiapkan obat saja. Tidak ada penjelasan informasi obat. Kalau kalian pernah belajar pelayanan kefarmasian, kan tahu nih, ada namanya secara klinis, secara namanya administrasi. Tapi kalau di Halodoc atau enggak yang pelayanan kesehatan lainnya yang saat ini itu hanya lebih ke fokus ke penyiapan obat. Nah, untuk pengaturan telemedicine ini itu biasanya ada aturannya, nggak sembarangan. Nah, mungkin kalau di sini ini ada namanya penyelenggara atau fokus telefarmasi dan pengawasannya.
biasanya kalau kayak Halodoc, Mitra Go Apotek, itu namanya PSEF atau disingkat Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi. Nah, ini aturan-aturannya nih. Surat edaran nomor sekian, apotek, misalnya Mandiri bekerjasama dengan PSF pakainya PMK 14 2021. Nah, yang ini perlu kalian perhatikan, yang mengawasi siapa? Kemenkes, Kementerian Perindustrian, Kemenkominfo dan BPOM. Ini biasanya keluar waktu ujian UKI biasanya, paling sering keluar. Nanti mungkin ketika kalian itu coba diingat baik-baik nanti, biasanya ini pengawas telemedicine dilakukan oleh badan ini. Biasanya ini keluar, kadang ini keluar. Nah, tes UKI untuk tes untuk menempuh jalur apoteker kalian. Nah, alurnya, ini aturannya, tapi alurnya seperti ini. Ini R elektronik farmasi. Jadi R elektronik farmasi itu sama dengan resep elektronik farmasi, sama dengan resep gini ya, resep yang kalian sering periksa ke dokter kan apa resep. Nah, itu masa berlakunya sama ya 5 tahun. Nah, untuk resep elektronik itu ini apotek ada, ini pasien, ini dokter, ini PSF ini contohnya kayak Halodoc. Jadi dia ngelola, mau dipilih kemana. Seperti itu. Ini bisa kalian baca sendiri. Biasanya nanti ada namanya elektronik farmasi terbuka tertutup. Nah, kalau terbuka tuh kayak Halodoc dia. Ke apotek mana aja bisa ditebus. Tapi kalau tertutup biasanya kalau elektronik farmasi ini punya satu klinik, misalnya klinik A. Dia nggak pernah sekarang pakai sekarang ini. Sekarang kan zaman sudah makin berkembang. Sekarang resep manual itu sudah mulai ditinggalkan. Dan rata-rata beralih ke resep elektronik. Nah, kalau resep elektronik tertutup itu biasanya punya satu klinik. Jadi dokter nulis kayak digital nulisnya, langsung ke apoteknya. Nah, seperti itu resep elektronik yang tertutup. Kalau terbuka itu kayak Halodoc. Jadi dokternya nulis resep, terserah nanti mau dibawa ke apotek mana yang terdekat. Nah, seperti itu. Sampai sini paham ya? Ini namanya PSF. Jadi pihak ketiga yang mengelola resepnya. Nanti dia akan memilihkan dokternya siapa, apotek mana yang akan melayani. Ini PSF. Tapi kalau PSF ini lebih ke terbuka dia. Kalau tertutup biasanya dia kliniknya punya alur sendiri dia. Atau enggak dia punya resep elektronik tersendiri. Oke, ada pertanyaan di sini enggak? Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Nah, ini mungkin yang sehari-hari ini ada Halodoc sama Go Apotek ya. Mungkin ini sudah sering kalian lihat ini. Oke. Ini diingat lagi sekali ya. Nah, saya fokuskan ke telefarmasi sekarang. Yang saya fokuskan di sini. Kalau kalian baca ini, jadi hampir sama dengan apotek biasa. Kalau beli online itu, ingat kalau ingin membeli obat itu wajib di apotek yang memiliki SIA dan SIPA. Jadi nanti kalau kalian beli apotek misalnya kayak Shopee, Tokopedia, tanyakan dia. Nah, ini apotek resmi, ada izin SIPA SIA-nya nggak? Kalau ada, sana beli. Nah, kalau kalian ingin jualan produk, itu bisa kalian lihat di sini hal yang dilarang dalam telefarmasi. Menjual obat narkotika, psikotropika, perkusor, dan obat-obat tertentu. Nah, sekarang perkusor farmasi ini contohnya kayak gini nih. Tremensa, itu udah dilarang sekarang. Ada aturannya. Jadi kalau kalian yang pernah mau beli di Halodoc, atau enggak, sekarang udah di stop nih. Nggak boleh jualan perkusor farmasi. Dan obat-obat tertentu. Oke. Yang nggak boleh, obat untuk disfungsi ereksi nggak boleh. Injeksi nggak boleh, kecuali insulin untuk penggunaan sendiri. Implan itu kayak IUD untuk KB biasanya. Ini kosmetik juga hati-hati ya. Nggak boleh jualan online yang mengandung alpha hidroksi asid lebih besar dari 10%.
Nah, online pun nggak boleh melakukan promosi atau iklan obat. Nah, ini nggak boleh sebenarnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai telemedicine? Ada pertanyaan nggak? Dari saya belum ada, Bapak. Oke, jadi ingat ya, ini sering keluar juga di UKI. Waktu tahun lalu saya tanya ke teman saya nih yang UKI keluar ini. Obat yang nggak boleh dijual secara online, ingat ya? Narkotika, psikotropika, perkursor farmasi, dan obat-obat tertentu. Kalau antibiotik boleh, tapi dengan syarat dia ada resepnya. Tetap ada resepnya ya. Yang khusus nggak boleh dijual narkotika, psikotropika, perkursor farmasi. Oke, sampai sana paham? Sama obat-obat tertentu OOT. Nah, sekian dari saya. Ada pertanyaan enggak? Tentang telemedicine? Bapak berarti untuk obat keras itu nanti resepnya Halo? Ya, silakan. Berarti nanti untuk telemedicine untuk pemesanan obat keras itu resepnya elektronik juga? Ya, harusnya elektronik dia, wajib ada. Nah, tapi kalau di lapangan, kalau resep dengan scan gitu bisa? Di foto maksudnya? Oh, bisa. Di foto bisa. Di foto bisa. Diakui dia. Karena nggak semua punya kayak Halodoc, kayak Go Apotek itu dia wajib foto. Dia ada tombol foto resepnya. Bisa dia di foto, nggak masalah. Tapi dia bukan elektronik farmasi, elektronik resep namanya. Dia ada bukti resepnya. Tapi disimpan dalam file ya, kayak file. Sebenarnya kalau nanti kalau ada pemeriksaan dari Balai POM Dinas Kesehatan, itu yang diminta adalah ada nggak bukti resepnya. Jadi ya kalau namanya elektronik resep itu dalam bentuk digital. Digital itu dalam artian gini, dia bentuknya nggak kayak resep hard copy. Nah, kalau di foto itu dia sebenarnya dia bukan resep elektronik, tapi hanya untuk bukti ada resepnya. Tapi masih bisa dikasih untuk penjualan online dia. Nggak masalah dia. Biasanya kayak Go Apotek itu dia masih foto dia. Ada namanya PSF yang kalau dia pakai mitra Go Apotek, dia biasanya bukti resepnya dalam bentuk foto. Seperti itu. Oke, paham? Paham, Bapak. Terima kasih. Tapi tetap sama ya. Resep elektronik, resep non elektronik, dia hanya bisa bertahan 5 tahun. Setelah 5 tahun boleh dibuang. Di-delete gitu. Oke, ada pertanyaan lain enggak? Tapi nanti di lapangan itu beda biasanya. Kadang kalau saya kan pengalaman nih, ngelola apotek nih, kalau Halodoc atau nggak mitra obat itu jarang juga yang ngasih resep. Ya kita jual. Di lapangan beda sama teori biasanya. Karena ada beli antibiotik A gitu. Dikeluarkan. Masih bisa dikeluarkan. Sama kayak beli biasa. Tapi harusnya ada resep. Nah itu biasanya di lapangan berbeda dengan di teori dia. Tapi yang nggak boleh dijual atau nggak boleh dijual sama sekali itulah tadi yang saya jelaskan, narkotika, psikotropika, perkusor nih kayak ulangan pseudoephedrine ya, kayak Tremensa, kayak gitu nggak boleh. Obat-obat tertentu nih apa yang mirip dengan perkusor dia. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan lain tentang telemedicine atau iklan obat lagi sekali? Ada pertanyaan lain nggak? Ini materi UAS ya, bukan materi UTS. Ada pertanyaan enggak?
Ada pertanyaan? Dari saya tidak, Pak. Dari saya belum, tidak Pak. Tidak ada ya, oke. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini berarti. Saudara sekalian ada pertanyaan enggak sebelum saya akhiri? Dari saya belum, Pak. Oke, kalau tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan hari ini saya akhiri. Nanti kalau ada yang mau nanya, masih ada yang bingung, boleh chat saya personalnya untuk nanya. Ada pertanyaan tentang iklan obat ataupun telemedicine. Kalau gitu, selamat sore, selamat istirahat ya. Sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak, terima kasih. Pak, terima kasih. Sore Pak, terima kasih.